Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum sholihal a'mal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri 1437 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari di mana seluruh kaum muslimin yang merayakan salat Idul Fitri semuanya serentak membesarkan Allah Rabbul Alamin, Rabb pencipta, pemilik dan penguasa alam semesta. Dan ini hendaknya dilakukan sebagai bentuk realisasi imannya dan tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan ayat walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian membesarkan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala terhadap petunjuk yang diberikan kepada kalian dan agar kalian bersyukur. Kemudian seraya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar dan segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal ini diawali dengan seruan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta dan Maha Bijaksana kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jamaah salat Idul Fitri 1437 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 89 ayat di dalam Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jika dilihat berdasarkan urutan surat, maka ya ayyuhalladzina amanu diawali pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-104
ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi katakanlah unzurna wasma'u, perhatikanlah dan dengarlah. Hal ini Allah Subhanahu wa taala larang kepada orang-orang beriman untuk mengikuti orang-orang Yahudi dari mengatakan suatu kalimat yang di dalamnya mengandung ejekan, di mana ra'ina adalah artinya perhatikan. Namun orang-orang Yahudi biasa menyalahkan arti sehingga bermakna ru'una atau bodoh sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada orang-orang beriman agar mereka tidak mengikuti panggilan yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada orang-orang beriman. Kemudian panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diakhiri pada Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar bertaubat kepadanya dengan taubat yang semurni-murninya, yang mana dengan taubat tersebut dapat diharapkan ampun Allah Subhanahu wa taala dan dapat diharapkan ridho, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri 1437 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat seruan ya ayyuhalladzina amanu atau wahai orang-orang yang beriman ini dimaksudkan agar orang-orang yang telah mengaku beriman membiasakan jiwanya senang, hatinya tunduk dan patuh serta rela dengan ketetapan Rabb-Nya yang telah menciptakannya dan memberinya petunjuk tanpa pengajuan syarat yang didiplomasikan, sebagaimana firman-Nya, wa ma kana lil mu'minin aw mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mengaku beriman, baik ia laki-laki ataupun perempuan, jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan bagi mereka, maka tidak ada pilihan bagi mereka untuk suatu urusan mereka. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dan Allah menafikan keberadaan iman seseorang yang menolak atau merasa keberatan dengan ketetapan atau keputusan Allah dan Rasulnya, sebagaimana firman-Nya, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabb-Mu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka demi Rabb-Mu wahai Muhammad, mereka hakikatnya tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap perselisihan yang mereka dapatkan. Kemudian tidak terdapat dalam diri mereka keberatan terhadap keputusan yang engkau tetapkan, dan mereka menerima sepenuhnya dengan penerimaan yang sepenuhnya. Maka dengan ini hendaknya orang-orang beriman melaksanakan semua perintahnya atas dasar imannya dan tidak berdasarkan kebiasaan manusia atau latah pada umumnya. Maka dengan ini orang-orang beriman hendaknya menjauhi semua larangannya atas dasar imannya, meyakini semua kabar gembira dan peringatannya atas dasar imannya, sebagaimana tarbiyah atau pendidikan yang kita dapatkan pada bulan Ramadan. Bersabda Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan saum pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahalanya, niscaya dia diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar dan segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, juga memiliki konsekuensi yang sama terhadap saum yang telah kita laksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan kepada kalian saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Asyam atau as-saum adalah salah satu kegiatan ibadah yang waktu dan pelaksanaannya Allah tentukan tanpa intervensi, tanpa campur tangan dari makhluknya yang banyak kelemahan, di mana substansi dari ketetapan ibadah ini memberikan pendidikan kepada orang-orang beriman agar jiwa mereka terbiasa tunduk dengan hukum yang Allah tetapkan. Pelaku saum ini patuh dengan kehalalan yang Allah haramkan, patuh dengan kehalalan yang Allah halalkan, dan patuh dengan keharaman yang Allah haramkan. Bahkan orang-orang beriman rela dan tunduk patuh terhadap perubahan hukum yang Allah tetapkan. Sebagaimana makan dan minum adalah halal, kemudian menjadi haram apabila berpuasa. Hal ini hendaknya dilakukan oleh orang-orang beriman atas dasar imannya, dengan keyakinan yang mantap tanpa keraguan sedikit pun. Bahkan hendaknya dia meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa pelaksanaan semua ketetapan Allah di dunia ini hanyalah akan memberikan kebahagiaan bagi dirinya di dunia dan akhirat. Sebagaimana isyarat Allah Subhanahu wa taala dalam penggalan firman-Nya pada ayat yang ke-184, "Wa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan jika kalian berpuasa, maka itu adalah baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Begitu juga Allah isyaratkan dalam penggalan ayat yang ke-185, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jamaah salat Idul Fitri 1437 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan disiplin iman ini kita laksanakan selama 1 bulan penuh sebagaimana yang Allah sudah tetapkan. Betapa pentingnya pendidikan ini sehingga Allah mewajibkan menggantinya di hari yang lain, yaitu bagi mereka yang tidak dapat melaksanakannya atau tidak dapat melaksanakan ketentuan ibadah saum dengan atau karena suatu alasan yang benar. Karena kesuksesan pendidikan disiplin iman ini akan mengantarkan pelakunya kepada aplikasi dan pelaksanaan semua aturan dan petunjuk hidupnya, yaitu Al-Quran. Bahkan Allah rangkaikan turunnya Al-Quran ini dengan kewajiban ibadah saum, sebagaimana dalam firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum." Yaitu bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa yang hadir pada bulan itu, maka hendaknya dia melaksanakan saum. Bahkan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha berilmu, Maha bijaksana, dan Maha berkuasa menurunkan Suhuf Ibrahim, kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran pada bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Asqab bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim diturunkan pada permulaan malam Ramadan, dan kitab Taurat diturunkan pada 6 Ramadan, dan kitab Injil diturunkan pada 13 Ramadan, dan Allah menurunkan Al-Quran pada tanggal 24 Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar dan segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang beriman menyadari bahwa bulan Ramadan adalah momentum untuk perubahan kehidupan yang lebih baik, diawali dengan ketundukan hati kita kepada Sang Pembuat aturan dan Maha berkuasa terhadap segala ketetapannya yang didasari keimanan. Kemudian membiasakan dirinya mempraktekkan ajaran dinnya secara keseluruhan, yaitu secara kafah. Dan hal ini tidak mungkin terrealisasi secara utuh dengan adanya tanpa adanya seorang pemimpin ajaran Islam, sebagaimana yang dicontohkan langsung oleh Nabi dan Rasulnya Muhammad SAW. Karena betapapun pentingnya petunjuk hidup manusia dari Rabbul Alamin tersebut akan menjadi mustahil untuk direalisasikan secara sempurna tanpa kepemimpinan Islam, sehingga Allah mendahulukan pengutusan Rasulnya sebelum Al-Quran diturunkan. Dan proses penerimaan wahyu ini terus berlanjut hingga Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Al yauma akmaltu lakum dinakum."
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu dinmu, agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Pernyataan Allah ini menegaskan bahwa din yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Din yang sempurna dan lengkap tanpa cacat sedikit pun hanyalah Islam. Sehingga mudah dipahami oleh orang-orang yang akalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa solusi untuk semua permasalahan hidup dalam segala aspeknya hanyalah Islam. Dan turunnya ayat ini juga mengandung pemahaman bahwa pengutusan Rasulullah SAW telah berakhir, sehingga orang-orang yang beriman memahami dengan benar bahwa Islam adalah sempurna dan kepemimpinan Islam adalah bagian dari kesempurnaan Islam. Dan inilah yang telah dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dengan mengangkat seorang khalifah di antara mereka setelah wafatnya sang Nabi Al-Mustafa. Kemudian diikuti oleh para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan generasi Islam pendahulu kita atau kaum salaf yang soleh. Maka barang siapa yang menyembunyikan atau menyamarkan kepemimpinan Islam dari ajaran Islam, berarti ia menafikan kesempurnaan Islam. Dan barang siapa yang meyakini bahwa kepemimpinan Islam mustahil untuk ditegakkan, maka ia pun telah menafikan kesempurnaan dan kelengkapan ajaran Islam. Bahkan pendapatnya tersebut adalah fitnah terhadap para sahabat Rasulullah SAW dan para salafus soleh yang telah tercatat dalam sejarah tentang penegakan mereka terhadap sistem kepemimpinan Islam atau khilafah. Atau barang siapa yang meyakini bahwa Islam tidak membutuhkan kepemimpinan Islam atau khilafah, maka ia telah mengada-ngada. Sebagaimana akhir dari pendidikan beli bulan Ramadan adalah kewajiban menunaikan zakat, sedangkan zakat penyerahannya hanyalah kepada kepemimpinan Islam. Dan ini yang dipraktekkan oleh para khalifah Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha besar, Allah Maha besar. Tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha besar, baginya segala puji. Jamaah salat Idul Fitri 1437 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah atau pendidikan pada bulan Ramadan memberikan gambaran kepada kita tentang hakikat pendidikan Islam, yaitu pendidikan yang bertujuan menjadikan manusia semakin takut dan hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan mereka senantiasa membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada, sehingga mereka hanya mau tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya, dan hidup mereka tidak mau diserahkan untuk kepentingan hawa nafsu dan syaitan. Berawal dari seruan wahai orang-orang yang beriman atau ya ayyuhalladzina amanu, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan ibadah saum pada bulan Ramadan yang bertujuan untuk menjadikan orang-orang beriman menjadi takwa hanya kepada Rabbul Alamin. Bertakwa dalam hal yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam hal yang berhubungan kepada sesama makhluk, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam permulaan surat Al-Baqarah ayat yang ke-1 dengan yang ke-1 sampai dengan yang kelima. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapakah mereka yang bertakwa? Yaitu mereka yang dapat merealisasikan nilai-nilai atau aspek-aspek yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau berhubungan dengan manusia. Kemudian jika takwa kita lihat menurut konsepnya, maka takwa memiliki makna yang bertentangan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
kalimat takwa bertentangan dengan kalimat syirik dan kufur. Al-Imam At-Tabari, salah seorang mufassir, menafsirkan kata-kata takwa dalam Quran surat Al-Fat ayat yang ke-26. Wa alzamahum kalimat taqwa, dan Allah mewajibkan mereka agar mereka tetap taat dalam kalimat takwa. Beliau mengartikan kalimat takwa di sini adalah tauhid dan iman, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi takwa di sini adalah kalimat tauhid, sedangkan tauhid adalah lawan dari kata syirik. Sedangkan iman adalah lawan daripada kufur. Maka takwa berlawanan dengan kufur atau kekufuran. Sehingga tidak akan pernah kita dapati orang-orang beriman melakukan kesyirikan atau melakukan kekufuran, karena takwa bertentangan dengan syirik dan kufur. Yang kedua, kalimat takwa bertentangan dengan kalimat tafarruq atau perpecahan. Sebagaimana kalimat takwa bertentangan dengan kalimat syirik, maka orang-orang bertakwa adalah mereka yang tidak termasuk orang-orang musyrik. Dan di antara ciri khas orang-orang musyrik adalah perpecahan atau berpecah belah dalam penegakan dinul Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Allah langsung mendefinisikan bahwa orang-orang musyrik adalah mereka yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maka kalimat takwa bertentangan dengan syirik, sedangkan syirik adalah ciri khas orang-orang musyrik, dan orang-orang musyrik itu suka berpecah belah. Orang-orang bertakwa tidak suka berpecah belah, maka dia adalah suka berjamaah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, kalimat takwa bertentangan dengan kalimat nifaq atau kemunafikan. Allah menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang menepati janjinya, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Allah tutup ayat ini dengan kalimat ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maka kalimat takwa bertentangan dengan sifat nifak, karena ciri khas orang munafik adalah mengingkari janji. Sedangkan termasuk sifat kemunafikan adalah mereka yang malas dalam hal yang berkaitan dengan kalimat Allah. Kalaupun mereka lakukan itu didasari oleh penilaian manusia atau riya. Na'udzubillah. Dan orang-orang bertakwa adalah mereka yang sangat menjauhi sifat nifak atau kemunafikan. Kemudian yang keempat, kalimat takwa bertentangan dengan kalimat jahiliyah atau kebodohan terhadap Allah dan dinnya. Takwa secara bahasa memiliki persamaan makna dengan khosyah atau takut, sedangkan Al-Quran mengungkapkan dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwa orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah mereka para ulama atau orang-orang yang berilmu. Sehingga hakikatnya tidak dikatakan orang yang berilmu kecuali dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena buah ilmunya. Sedangkan jahiliyah atau kebodohan tidak membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takwa bertentangan dengan kalimat jahiliyah atau kebodohan. Kemudian yang kelima, kalimat takwa bertentangan dengan al-fisq atau fusuk atau kefasikan. Al-Imam Asy-Syaukani ketika menafsirkan kalimat takwa dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-106, idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau menafsirkan kalimat takwa di sini dengan kalimat taat. Sedangkan taat bertentangan dengan kalimat fasik, karena fasik secara bahasa artinya al-khuruj atau keluar dari ketaatan. Sehingga orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa taat dalam kebenaran, dan mereka sangat menjauhi kefasikan. Kemudian yang terakhir, kalimat takwa bertentangan dengan kalimat dolal atau kesesatan. Setelah Allah mendefinisikan ciri-ciri orang yang bertakwa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-1 sampai dengan ke-5, sebagaimana yang sudah tadi dibacakan, kemudian Allah pada ayat yang ke-5 menyebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Karena hidayah itu adalah hanya untuk mereka yang bertakwa, dan hidayah adalah lawan dari kesesatan atau dolal. Maka orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang tidak tersesat dalam kehidupan dari petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga tidak akan pernah mendapatkan orang-orang yang bertakwa berada dalam kebid'ahan. Karena setiap bid'ah itu sesat, sedangkan sesat itu bertentangan dengan hidayah. Sehingga dapat disimpulkan dari konsep makna takwa ini bahwa orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang anti syirik, anti perpecahan, anti kufur, anti kemunafikan, anti kejahilian, anti kefasikan, dan anti kesesatan. Mereka lah yang memiliki hati yang selamat, sebagai buah dari ketakwaan yang senantiasa mereka upayakan. Sehingga layaklah mereka mendapatkan sebagaimana yang Allah janjikan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Dan pada hari ketika surga didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh, kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan kepada kalian untuk orang-orang yang senantiasa kembali awwab atau senantiasa menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, sedangkan dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, dan dia datang kepada Allah dengan qalbun yang munib, yang bertaubat. Maka dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam, masuklah kalian dengan selamat, yaitu pada hari di mana hari ini adalah hari kekekalan. Bagi mereka adalah apa yang mereka inginkan, dan di dalamnya mereka mendapatkan tambahan. Beberapa ahli tafsir menafsirkan kalimat waladaina mazid, dan pada kami ada tambahan, yaitu dengan kalimat wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui Suhaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati jannah, qala yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, turiduna syai'an azidukum?" Wa yaqulun, "Alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar?" Qala wa yakshiful hijab fama'utu syai'an ahabbu ilaihim min nadhr ila rabbihim wa hiya azyadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ahli surga telah masuk surga, kemudian Rasulullah melanjutkan, lalu Allah berfirman, apakah kalian menginginkan tambahan? Lalu lantas mereka menjawab, alam tubayyit wujuhana, bukankah engkau telah mencerahkan wajah kami, dan bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya. Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya sehingga tidak ada pemberian yang lebih mereka sukai, yaitu ahli surga, kecuali melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan waladaina mazid. Allahu akbar. Allah yang selama ini kita sembah kelak akan melepas hijabnya dan menampakkan keagungan wajahnya. Semoga kita mendapatkan puncak kenikmatan ini, ya Allah. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW berfirman, yang ya ahlal jannah wa yaqulun labbaika rabbana wa sa'daika wal khairu fi yadaik. Wahai ahli surga, lalu mereka menjawab, kami penuhi panggilanmu dengan kerelaan hati, dan segala kebaikan ada di tanganmu. Wa yaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal raditum, apakah kalian ridho? Mereka menjawab, wa ma lana la narda ya Rabb, wa qad ataitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Mengapa kami tidak puas, wahai Allah, wahai Rabb, sedangkan engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang belum pernah diberikan kepada makhlukmu. Fayaqul, maka Allah berfirman, ala utikum afdala min dzalik, tidakkah kalian ingin aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Fayaqulun, kemudian mereka berkata, ya Rabb, ayyu syai'in afdalu min dzalik, wahai Rabb kami, adakah yang lebih baik daripada ini? Adakah yang lebih utama daripada ini, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku lepaskan keridhoanku kepada kalian, kepadamu. Oleh karena itu, aku tidak akan memurkaimu setelah ini untuk selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, kemudian kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menampakkan bagi kita wajahnya, zatnya, sehingga kita benar-benar mendapatkan puncak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selama ini kita sembah, Allah yang selama ini kita harapkan, Allah akan menampakkan wajahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabb. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka at-taufiq was sa'adata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma ansur al-mustad'afina minal mu'minina fis Syam wa fi Iraq wa fi Burma wa Misr wa Indonesia wa fi kulli anha'il alam. Allahumma kun lahum waliyan wa nasira wa mu'inan wa dhahira. Allahumma ihfaz lahum dinahum wa a'radahum wa amwalahum. Allahumma alaika biman tagha alaihim. Allahumma zalzil al-arda min tahti aqdamihim. Allahumma sallit alaihim junudan min 'indik ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Allahumma ya Rabb habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum shalihal a'mal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.